berasal dari Sumbersari, Sumerjo, Gedangan Malang. Saya perwakilan dari MTS Babussalam, Kanjarrejo, Pagelaran Malang. Di sini saya akan menerangkan bab mengetahui malaikat beserta sifat-sifatnya dari Nadom Aqidatul Awam. Sebelum saya terangkan, saya akan membacakan nadomnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nama lahu tamsilu asyri minhum jibrilu mikalu israfilu izrailu karena kiru wa raqibu wa kada atidu maliku wa ridwan muhtada. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ngawarui malaikat dan sifat-sifatnya. Wal malaku utawi para malaikat iku alladzi tetep bila abin kelawan tanpa bapak wa lan ibu la akla orang mangan la syurba lan orang ngombe wala nauma lan ora turu lahu iku tetep kadue malaikat. Tafsilu utawi rinciani asyrin 10 minhum saking malaikat Jibrilu iku malaikat Jibril, Mikalu lan Mikail, Israfilu lan Israfil, Izrailu lan Izrail. Mungkar malaikat mungkar, Nakirun lan nakir, Warokibun malaikat rokib, Wakala lan iku koyok mengkono-mengkono rokib. Adidun utawi malaikat adid, Malikun malaikat malik, Waridwanun dan malaikat ridwan, Ihtada katon sapa ridwan. Penjelasan tiga nadam tersebut ialah semua orang mukallaf wajib meyakini adanya malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Malaikat ialah ciptaan yang tidak beranak dan diperanakkan, tidak makan dan tidak minum, tidak tidur dan tidak mempunyai hawa nafsu. Sebagai orang mukallaf kita wajib mengetahui 10 malaikat Allah, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Izrail, malaikat mungkar, malaikat nakir, malaikat rokib, malaikat atid, malaikat malik, dan malaikat ridwan. Adapun tugas-tugas malaikat tersebut ialah malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Contoh, Al-Quran adalah wahyu pertama kepada Nabi Muhammad dari Allah yang diperantarakan kepada malaikat Jibril. Yang kedua adalah malaikat Mikail, yaitu bertugas membagi rizki. Semua manusia di dunia ini sudah ditentukan ajal, nasib, amal, dan rizkinya sebelum kita lahir, yaitu ada di alam rahim. Dan malaikat tersebut adalah perantara bagi yang membagikan rizki tersebut. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil yang bertugas meniupkan terompet. Pada hari kiamat terompet ditiupkan sebanyak 2 kali. Yang pertama menandakan hancurnya alam semesta beserta isinya. Yang kedua menandakan bangkitnya manusia dari alam kubur. Yang keempat yaitu malaikat Izrail, yaitu mencabut nyawa orang yang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Seperti kita semua yang sekarang hidup pasti akan merasakan kematian. Yang kelima dan keenam yaitu malaikat mungkar dan nakir yang bertugas menanyakan manusia di alam kubur. Setelah kita hidup di alam dunia, kita akan hidup di alam kubur. Di alam kubur kita akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaan tersebut berupa seperti siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dan yang lain-lain. Yang ketujuh yaitu malaikat raqib yang bertugas mencatat amal baik. Setiap amal baik kita akan dicatat oleh malaikat raqib. Begitu juga dengan amal buruk kita akan dicatat oleh malaikat atid. Yang ketujuh yaitu malaikat raqib yang bertugas mencatat amal baik. Setiap amal baik kita akan dicatat oleh malaikat raqib. Begitu juga dengan perbuatan buruk kita akan dicatat oleh malaikat atid. Malaikat yang nomor ke-8. Malaikat yang nomor 9 yaitu malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka. Dan
Dan malaikat yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Nah, dari sini kita lihat catatan kita banyak yang dari catatan Rokit, maka kita akan bertemu dengan malaikat Ridwan. Apabila catatan kita lebih banyak malaikat Atid, maka kita akan bertemu dengan malaikat Malik. Di atas tersebut merupakan penjelasan dari masing-masing bait tersebut. Sebelum saya tutup, saya mempunyai syair agar lebih mudah untuk menghafal malaikat beserta tugas-tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. 10 malaikat Allah yang wajib untuk diketahui, kita harus menghafalkannya dan jangan lagi melupakannya. Malaikat Jibril yang nomor 1 dan dipercaya sampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail, membagi rizki itu tugasnya. Selanjutnya malaikat Israfil, tiup terompet tanda kiamat. Malaikat maut itu Israil, mencabut nyawa makhluk yang hidup. Orang yang mati pasti ditanya, dan yang bertanya munkar dan nakir. Pencatat amal baik dan buruk, Rokib dan Atid itu namanya. Yang bertugas menjaga neraka, malaikat Malik itu namanya. Dan yang bertugas menjaga surga, malaikat Ridwan itu namanya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat kepada saya dan juga kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.